Dengan pergerakan PWI juga, pemerintah Pak Prabowo pun pasti sudah mencermati ke depan, pasti ada langkah-langkah konkret yang positif. Semakin sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain. Seakan-akan dia paling benar sendiri. Bahwa keperhatian itu salah nih meneh. Diomongnya karo kabeh cah kaya jarane Prabowo pengkhianat. Ora usah ditangkep ora ini bocahnya. Prabowo dulu khianati ulama. Tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi khianat dia presiden khianat. Ada urusan bagi saya. Bagi tapi khianat dia presiden khianat. Ada urusan bagi saya. Yang lain nggak apa. Dia presiden karena Tuhan disahkan apa lagi itu. Kita udah berjuang betul. Kita udah berjuang dan turun di jalan udah demo. Tapi mau gimana? Mau nggak mau harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith saya cap dia pengkhianat. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Rambut pirang ya. Ngaku turunan Nabi tapi akhlaknya bejat bocah. Nggak malati aku ngomong ini. Pasti rame nih. Kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Jadi nggak usah bicara demokrasi lah, udah hancur-hancuran ini demokrasi di kita punya negeri ya ikhwan. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka, bukan orang partai, saudara. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Kalau itu yang terjadi, ya hancur dong demokrasi kita. Karena sekian ratus anggota dewan tadi nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki. Siap turunkan Jokoduk, siap turunkan Jokoduk, siap lengserkan Jokoduk. Takbir. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Siap habisi mereka, siap sikat mereka, siap angkat senjata, siap revolusi. Takbir. Tapi jangan langsung di sini nanti ada ngambil kesimpulan, wah Habib Rizik ini pendukung demokrasi. Enggak, saya pendukung syariat Islam, saya pendukung khilafah, saya pendukung tatbikus syariah, saudara. Adapun soal ada partai nggak ada partai, itu cuman kemasan, itu cuman kendaraan untuk mencapai tujuan, saudara. Jadi tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara, untuk apa mereka pertahankan? Apa mereka mau jilat pantat Cina? Jadi apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa mereka yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pantat Cina? Tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara. Untuk apa mereka pertahankan? Apa mereka mau jilat pantat Cina? Jadi apa yang saya mau tanya semua, siap jihad? Siap jihad? Dari sekarang celurit asa semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan, simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad,
Coba-coba PKI bergerak di negeri kita, coba-coba mereka mengganggu kiai, mengganggu habaib, mengganggu pesantren, saudara. Apalagi coba-coba mereka memberani sweeping ulama, sweeping ba'alwe, sweeping kiai. Maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Takbir. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi, Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini Habib, banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta Habib, hatinya. ya Habib, Anda kenapa begitu Ya. yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut Bukan atau dari peristiwa FPI. tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam. Tetapi saya lihat PWI tidak pernah menjelekan pemerintah. Pernyataan-pernyataannya Kiai Imanuddin, Kiai Abbas hanya demi bangsa dan negara, demi keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak pernah menjelekan, tetapi justru meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Kita punya keyakinan dengan pergerakan PWI juga, pemerintah Pak Prabowo pun pasti sudah mencermati ke depan, pasti ada langkah-langkah konkret yang positif, artinya ingin menghilangkan atau memusnahkan atau kebatilan-kebatilan itu yang mencoba mengkultuskan ya keturunan tertentu seakan-akan paling benar itu diluruskan. Untungnya Allah memberikan berkah kepada kita melalui Kiai Abbas, Kiai Imanuddin secara lantang dan secara akademis mampu menjelaskan. Ya, mari kita ikuti karena bisa dipertanggungjawabkan, Dan saya nanti akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden itu orangnya yang senang mendengar. Saya aslinya dari Pecilon Citeng, yang burine Gunung Sari bengen iku Dr. Cito mancing. Pada kesempatan yang berbahagia ini tadi Pak Kiai Abbas sudah menyampaikan tentang niat baik dan tujuan PWI untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Kiai Imanuddin juga tadi menyampaikan salah satunya dari tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di alinea bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau ingin melihat sejarah-sejarah 350 tahun yang lalu, 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, yang kemudian sejarah membuktikan di Surabaya dengan pimpinan Bung Tomo atas restu Kiai Abbas dari Cirebon, dari Buntet, maka pertempuran sekalipun hanya berbekalkan bambu runcing di Surabaya, pimpinan Bung Tomo hanya seorang yang terdidik dari kepanduan, didukung oleh Laskar Fisabilillah, para kiai, para ulama yang mengorbankan jiwa dan raganya, 16.000 syuhada ya meninggal, 1.600 sekutu terbunuh, tewas, 200.000 kita mengungsi, tetapi Merah Putih di situ berdiri tegak. Laskar-laskar Fisabilillah dari seluruh penjuru di Jawa ini berangkat menuju Surabaya. Artinya bahwa kebenaran-kebenaran itulah yang kemudian menjadi tonggak bagi para laskar-laskar. Ya, karena bahwa kebebasan, merdeka, dan ingin menjadi suatu kebenaran adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang terpatrik pada jiwa bangsa Indonesia, sekalipun jiwa dan raga dikorbankan. Bapak sekalian, sejarah telah membuktikan bangsa Indonesia kenapa lama dijajah oleh penjajah sampai 350 tahun. Karena dengan mudahnya kita diadu domba. Dengan mudahnya kita diadu domba. Setelah kita merdeka, banyak goncangan-goncangan, cobaan-cobaan di 13 PKI. Adanya DITII, adanya Permesta, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kita sadari bahwa ini adalah permainan-permainan dari luar yang perlu kita waspadai. Kita melihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, porak-poranda. Satu daratan, satu agama, hanya dibedakan dua aliran Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri. Ada sutradara yang memainkan, kemudian sumber daya alamnya dikuasai, dan kemudian saat ini mereka hancur, tidak punya apa-apa. Nah, Indonesia bagaimana dengan 6 agama, 17.000 pulau, tidak satu daratan? Ini sangat rentan terjadinya konflik komunalistik. Bisa saja digoyang dengan situasi-situasi di dalam negeri. Ya, situasi di dalam negeri. Saat ini kita lihat dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, begitu kuat Republik Indonesia, dan banyak godaan, goncangan, demo dan sebagainya. Ya, ini salah satunya yang akan Tuhan dan kesatuan kita. Oleh karenanya kita dukung Presiden Republik Indonesia kita dengan Bapak Wapres dan seluruh jajarannya untuk diberikan kekuatan, ketabahan, ya, sehingga mampu berdiri tegak untuk memajukan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas. Karena di benak pikiran beliau hanya ingin memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi korupsi dan sebagainya. Mari kita, banyak hal-hal yang kemudian merasa sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain, seakan-akan dia paling benar sendiri. Tetapi saya lihat PWI tidak pernah menjelekkan pemerintah. Pernyataan-pernyataannya Kiai Imanuddin, Kiai Abbas, hanya demi bangsa dan negara, demi keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak pernah menjelekkan, tetapi justru meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Itulah PWI. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak menyakiti, orang tidak membenci, orang tidak memfitnah, orang yang tidak memojokkan. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa mendukung pemerintah. Di benak PWI hanya satu, perjuangan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita luruskan yang tidak benar, kita luruskan. Yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan, kita harus berdiri tegak. Jangan sampai kita terpecah belah. Ya, dulu pejuang-pejuang kita hanya berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan orang per orang, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya saya tekankan PWI terus berkumandang,
demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, dijauhkan dari tantangan, dijauhkan dari cobaan, dijauhkan dari hambatan yang ke depan. Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, juga membawa bangsa Indonesia terus menjadi negara yang maju. Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan, memecah belah persatuan dan kesatuan, PBI harus tampil. Ya, Laskar Fisabilillah harus tampil, sehingga kita semua nanti akan diberikan niat yang baik, ya, diberikan kekuatan yang baik. Inilah dulu pun para penjajah, para fisabilillah, para kiai, para ulama, tanpa dibekali apapun rela mati untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Dari kita berharap bahwa bangsa Indonesia akan semakin maju dengan kepemimpinan Pak Prabowo, ya, akan semakin kuat, ya, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, gangguan, dan tantangan yang mungkin timbul. Nah, sehingga kita nantinya mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan pembekalan yang telah disampaikan oleh Gubernur Dukung Abdurrahman Syarif Hidayatullah. Selanjutnya kami akan berikan beberapa kesempatan pertanyaan untuk Pak Jenderal. Kita akan bagi beberapa termin pertama. Silakan Gus Mukson dari Banyumas. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pria ingkang kula muliakan sedaya kemawon. Iya pun Pak Dudung, langsung saja ya, kayak orang Banyumas, jadi bahasanya cabrakan. Cabrakan itu enggak tedeng aling-aling. Saya sepakat dengan apa yang dikeluarkan oleh Pak Jenderal. Cuma banyak banget tadi temanya berkaitan dengan takwa itu amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi ngelawan Pak Alawi itu bukan menciptakan kerusuhan gitu. Karena nggak cukup puasa, kita juga harus berantem. Ngapain negara bikin tentara kalau nggak untuk berantem kan? Gitu. Yang takwa kan gitu kan, amal al-insan wa bunyawa. Yang dua tentang pembelaan terhadap negara. Mohon maaf, semua negara Inggris, I'm British, I'm Amerika, Indonesia kehilangan. Saya orang Indonesia itu kehilangan bukan secara kultur saja. Secara kultur kita sudah dijajah oleh Pak Alawi. Bahkan konstitusi kita sudah diamandemen. Bahkan kata pribumi dilarang oleh Presiden B.J. Habibie. Ini yang harus menjadi perlindungan kita. Saya mengusulkan kembali ke UUD 45 tahun 45 melalui dekret Presiden. Pasal-pasal yang terkait dengan pemilihan itu direvisi. Monggo, karena ini aspirasi masyarakat pilihan. Yang kedua, kita hari ini harus berterima kasih kepada Kiai Haji Subhan SHMH yang melakukan judicial review terhadap status kewarganegaraan. Yang ternyata Pak Alawi adalah WNA. Maka tugas Bapak sebagai bagian daripada penguasa mencabut seluruh hak-hak dia yang nggak bisa. Dari mulai Daha, Sriwijaya, Majapahit, pribumi Indonesia ya, perang pribumi ya, deklarasi kemerdekaan pribumi. Nah kok terus UUD 45-nya kalimat apa warga negara asli Indonesia dibuang untuk jadi pejabat. Makanya kemarin melihat Anies bisa nyalon presiden. Ini sudah mengkhianati. Kalau dalam sejarah kita dulu toprak besok nek ono jaring zaman gua anak putuku kan gawe buntet. Nah kok sekarang pasal itu sudah hilang. Jadi dekret presiden kembali ke UUD 45 ke tahun 45. Pasal-pasal tentang pemilihan itu di amandemen ulang. Masa UUD sampai berjilid-jilid. Wah, saya melihatnya aja udah bosan. Kalau dulu kita hafal semua. Sekarang udah nggak ada orang ngerti UUD 45. Jadi jangka pendeknya kawal MK tentang judicial review
tahun 2006 tentang kewarganegaraan, sehingga Pak Alawi nanti harus deportasi atau dia tetap mendaftar menjadi warga negara sebagaimana keturunan yang lain. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Saya masih banyak, tapi karena ya semuanya juga ingin mengeluarkan unek-uneknya. Ya, Pak Yaimat sudah berperan secara keilmuan, ini sudah berperan membongkar apa kejahatan Pak Alawi. Pak Kiai Yusuf juga selalu memberikan spirit dan doa untuk Bagus Mogi bikin jaringan Nusantara. Panglima kita wis orang minggir tabrak. Oke Gus, tabrak gitu loh. Udah nggak ada ampun. Loh, mereka menganggap kita sesat ya. Saya cuma bilang kamu tukang dobol, kamu itu WNA. Jangan main-main di Nusantara. Loh, masa saya nggak boleh ngomong begitu? Main di bumi. Siap, udah. Maaf dan assalamualaikum. Baik, pertanyaan kedua. Silakan. Ya, Telepon. Tolong jangan bertele-tele ya. Simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Jenderal. Langsung saja saya mau bertanya. Ini dalam Nama dulu nama. nama Taufik. Tapi nggak ada singkatnya ya. Taufik. Pak Jenderal, dalam menghadapi hiruk pikuk tentang penasaban, tentang sejarah kita dibelokkan. Oke lah, kalau PWI yang hakiki, hakul yakin, ranul yakin saya bahwa Balawi itu bukan durian Nabi, itu darungkat ya bagi PWI. Cuman yang kami pertanyakan dari PWI, bagaimana sikap pemerintah selama ini? Yang orang katanya kita sebagai warga sipil, sebagai pribumi Nusantara, kuburan-kuburan leluhur kita dibelokkan sama mereka. Kenapa yang ngotot kita? Kenapa kok orang-orang yang digaji oleh negara, orang yang menjadi penjaga keamanan negara, kenapa masih jadi jongos-jongos Balawi? Nah, saya mau bertanya ini, bagaimana langkah tegasnya seorang pemerintah ke Bapak Presiden, apalagi sekarang seorang jenderal sebagai wakil pres, itu untuk menyikapi makam-makam kita yang selama ini dibelokkan, diklaim sama mereka. Begitu Pak Jenderal, apakah kita gusur aja bangunannya yang jelas-jelas notabene di dalamnya itu adalah makam leluhur kami Pak Jenderal. Contoh, itu di daerah saya sendiri, daerah Ciledug, itu jelas makam Syarif Hussein, saya asli orang sana. Itu jelas makam Raden Toharudin, saya sudah memviralkan di YouTube. Sampai sekarang itu oknum-oknum yang menjadi aparatur negara kok diam saja, bahkan masih jadi jongos mereka. Kami saya berbunyi nggak ridho Pak Jenderal. Tolong ada beri ketegasan bahwa makam leluhur kami jangan sampai dibelokkan lagi. Hidup PWILS. Bagaimana tanggapan Jenderal untuk mengembalikan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana aslinya? Kemudian yang kedua tentang Pak Alawi adalah WNA menurut seorang pakar hukum dari PWI yang sekarang sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sudah disidangkan 1 kali Pak Jenderal dari tim hukum kita. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Jenderal? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dari 3 pertanyaan itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jiwa kepahlawanan itu ada. Itu aku, Juang, dan adikku. Pak, siapa ke? Bung Muson, apa banget ini pertanyaannya ya? Ini pada baik ya. Nah, jadi semangat kepahlawanan itu ada, ya semangat kepahlawanan itu ada. Kalau saya menjawab pertanyaan satu ini masalah kewenangan dari legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, tentunya saya tidak bisa menjawab secara langsung. Yang jelas dari 3 pertanyaan ini, pemerintah kita pun tidak tinggal diam. Pemerintah juga mencermati, mengamati, dan tentunya juga pasti akan memperhitungkan. Tetapi sekali lagi bahwa siapapun yang ada di negara kita ini adalah masih keluarga saudara-saudara kita, masih saudara-saudara kita. Ingat, saya katakan tadi, ingat, jangan sampai kita terpecah belah, sampai kita justru kita meluruskan yang bengkok-bengkok, kita luruskan, kita bersatu bersaudara, jangan sampai kemudian akhirnya kita
terpecah belah. Kita punya keyakinan dengan pergerakan PWI juga, pemerintah Pak Prabowo pun pasti sudah mencermati ke depan, pasti ada langkah-langkah konkret yang positif ya. Pasti ada langkah-langkah positif. Tapi saya katakan tadi bahwa para wali songo dulu juga sumbernya dari Mesir, dari tanah Arab ya. Ya istilahnya bahwa yang akhirnya kita sekarang menjadi cucu-cucunya yang generasi keberapa pun ya itu. Saya agak putih dikit karena saya keturunannya dari Om Tin, karena istrinya Sarif Hidayatullah itu Om Tin, makanya ada putih dikit. Kalau tetangga sebelah saya agak gelap, jadi mungkin keturunan yang sebelahnya dan istri yang sama. Saya agak Cina-Cina dikit, nah betul kan? Nah, tapi bukan berarti saya keturunan dari Om Tin, wah ini keturunan Cina, tidak. Tapi kita warga negara Indonesia. Ya. Jadi itu semangat membara nilai-nilai kepahlawanan itu luar biasa. Artinya ingin menghilangkan atau memusnahkan atau kebatilan-kebatilan itu yang mencoba mengkultuskan ya keturunan tertentu seakan-akan paling benar itu diluruskan. Untungnya Allah memberikan berkat kepada kita melalui Kiai Imanuddin secara lantang dan secara akademis mampu menjelaskan ya mari kita ikuti karena bisa dipertanggungjawabkan, dan saya nanti akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden itu orangnya yang senang mendengar pendapat orang lain, dan beliau itu cukup reaktif kalau jiwa-jiwa kebangsaan dan masalah beliau masalah bangsa dan negara itu sangat antusias. Ya kita ikuti saja, dan saya mohon jangan sampai ada mencoba pihak-pihak tertentu yang akan memecah belah. Itu waspada. Terima kasih ya atas perhatian. Terima kasih. Kalau hari ini ada orang yang membelokkan sejarah tentang bangsa Indonesia, yuk kita lawan. Kita oke. Kita lagi anak mau Balawi yuk. Musuhnya caca PWI. Ngomong Indonesia merdeka itu karena konsep yang dilakukan dan perjuangannya para habaib. Sampai percaya orang tai kucing Belget Belget orang ini kasih sejarah yang mentah gelon ada orang pahlawan kebalan orang ini zaman kamu tahu sejarah moco bahwa perang 10 November, perang Diponegoro, perang Padri, perang Paregrek enek perang habaib kucing. Wong kuwi nak rumangsa pinter dhewe kaya Yahudi, merasa paling apik dhewe, mesti ora apik ning donya ya dimusuhi wong bakalane. Wong kuwi ora seneng khususe ning Indonesia. Sampeyan jajal ngaku paling pinter, paling sugih, paling ayu dhewe. Ora ndek bolo. Nggih napa mboten? Gak ndek bolo, Mas. Wis ngaku apa wae saiki. Mulane paling apik pun Indonesia ini kena apa kok paling adem tentrem, karena nggak ada orang itu nggak diberi tempat untuk mengaku paling apik, paling mulia. Siapapun berhak kayak gua ngeten iki berhak ngaji ngeten iki, berhak ngulang jenengan nggih napa mboten. Tapi walaupun ngene iki boleh ngoten lho nggih, ora harus anake kiai gendeng kudu ngaji enggak. Sepenting sampean punya kemampuan boleh. Siapapun Bu jenengan harus mulai ngaji punya kemampuan boleh, karena tidak dipengaruhi dengan sampean klane sapa keturunane sapa. Lah ning Indonesia adem ayem. Lah ning Timur Tengah mulane perang terus karena kelakuane Yahudi ngene iki. Sing paling apik aku, sing paling apik aku, bahkan agama sing paling apik agamamu elek. Ora bener. Perangi sampai mulai Kanjeng Nabi Muhammad diperangi terus. Terus saniki cek perangnya napa mboten? Indonesia wali songo mlebu tanpa perang beres. Nggih napa mboten? Karena tidak ada meninggikan kasta sesuatu. Ngoten nggih. Lah niki perlu dipengertosi. Ngoten mulane zaman sakniki rame nek jenengan ningali teng YouTube napa mriki bahas apa kadang-kadang lho.
Napa? Habib Kak? Habib. Karena apa? Dia mengaku paling mulia di negara ini. Lah wong Indonesia iki enggak gelem ngono kuwi, enggak iso. Sampai punya kemampuan boleh merasa tinggi, nak sampean pekok ora iso mengaku pekok ya pekok wae. Mulane Kanjeng Habib kaya Habib Bahar nggih napa mboten? Habib Bahar keturunan Rasulullah nggih napa mboten? Darahku mengalir Rasulullah. Tapi nak pekok ya ora malah disenengi. Mulane muncul saiki jeneng Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani meneliti nasabe Habib sing dipian diaku keturunan Nabi Muhammad SAW, ternyata oleh kajian Kiai Imad tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Niki kedah ngerti awake dhewe. Ojo kok wae kok musuhi kayak bukan itu, karena menyampaikan ini menyangkut nama Nabi Muhammad SAW, karena bahaya